menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dengan tampil cantik dan memukau, putri-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia menghadiri seminar yang diadakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia melalui Departemen Digital, Teknologi, dan Media. Seminar yang bertajuk Hidup Aman di Era Digital dengan subjudul Kenali Kejahatan Perbankan, Bagaimana Supaya Usaha atau Lingkungan Kita Terhindar dari Kejahatan Siber, digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Mereka terlihat serius memperhatikan paparan dari narasumber yakni Executive Vice President Contact Center and Digital Service BCA yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Departemen Digital, Teknologi, dan Media Wanisabu, System Engineering Manager Cisco System Indonesia Hari Mulyadi, dan Country Director Fortinet Indonesia Edwin Lim. First runner-up Miss Chinese World 2023 serta Miss Chinese Indonesia Favorit dan Kulineri 2022 Joan Angelina mengatakan ia mendapat pembelajaran yang bermanfaat mengenai modus kejahatan perbankan yang kerap meresahkan masyarakat. Joan berharap masyarakat dapat menjaga diri sendiri dan selalu waspada agar tidak terkena penipuan atau percaya yang mengatasnamakan orang lain, bank, atau pihak lain dan berakibat merugikan diri sendiri. Melalui sesi kejahatan di dunia digital oleh Ibu Wanisabu, saya menjadi sadar bahwa banyak sekali kejahatan yang bisa dilakukan di era digital ini dan bagaimana kita bisa mengantisipasi setiap kejahatan tersebut. Inti sari dari paparan yang dilakukan adalah supaya kita bisa lebih berhati-hati, kita lebih aware lagi untuk bagaimana kita bisa menjaga PIN dari bank kita dan juga bagaimana kita bisa menghafal nomor dari Halo BCA, nomor-nomor dari bank yang secara official menjadi kunci dari bank tersebut. Jadi sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa semakin aware dan semakin menjaga diri kita sendiri dari dunia digital yang semakin melebur di kehidupan kita. Pastinya banyak yang mencoba untuk misalnya salah satunya adalah mengirimkan modus kejahatan melalui APK yang berkedok surat undangan seperti itu. Tapi karena sudah banyak juga informasi yang tersebar mengenai hal tersebut, jadi puji Tuhan saya tidak terkena. Ya, pastinya saya akan menerapkan semua ilmu-ilmu yang telah dibagikan oleh Ibu Wanisabu mengenai bagaimana kita bisa menjaga privasi kita, terutama dengan menjaga PIN kita. Jangan sampai PIN kita itu mudah ditebak dan juga jangan melibatkan tanggal-tanggal yang juga mudah ditebak seperti tanggal lahir atau tanggal lahir orang tua atau sebagainya. Tapi kita bisa benar-benar menciptakan PIN yang secure yang hanya kita sendiri yang tahu. Oh ya, pastinya saya juga akan memberitahukan hal-hal yang penting, informasi-informasi yang berguna ini kepada orang-orang di sekitar saya, kepada keluarga saya, dan kepada teman-teman saya. Sementara itu, Putri Perusahaan Best Life Instagram 2022 Putri Anggraini juga hadir pada seminar ini. Putri mengatakan ada banyak informasi penting yang ia dapatkan tentang kejahatan digital. Putri berharap semakin banyak informasi dan edukasi mengenai cara mengantisipasi agar tidak menjadi korban kejahatan digital, sehingga masyarakat dapat lebih mawas diri dari penipuan. Seru banget dan banyak banget informasi dan knowledge yang aku dapetin, tentunya tentang digital, karena yang tadinya kita sering dapet penipuan, sekarang jadi tahu nih gimana cara kita untuk mencegahnya. Apalagi kan kita hidup di generasi digital kan, jadi kalau menurut aku pribadi sih ini benar-benar sangat amat berguna banget untuk kehidupan aku sih. Dan aku bakal share ini ke sosial media, terus juga aku bakal kasih tahu ke orang terdekat juga. Jadi ini benar-benar ilmu yang benar-benar susah banget dapetin orang-orang, dan aku berkesempatan hari ini dapetin ilmu itu sih. Pernah banget, karena ada 2 tipe nih. Tadi kan dijelasin pakai APK kan, link APK itu juga dapat dari WA, itu dikirim juga, itu pakai banknya itu bank BRI. Tapi aku nggak klik karena aku udah tahu sebelumnya. Tapi kalau aku penipuan online kayak beli baju gitu, aku sering banget sih dulu. Dan sekarang jadinya lebih kayak oke, ini adalah pengetahuan baru lagi dan aku harus hati-hati lagi. Jadi ke depan tentunya harapannya semoga ada tentang informasi-informasi atau seminar-seminar ini tuh lebih banyak diadakan ya, karena mungkin kita tuh cuma tahu atau sering dapat hoax tapi kita nggak tahu nih kebenarannya itu gimana. Jadi aku harap sih semuanya bisa ngerasain gitu dan acaranya bisa ada lagi sih tahun ke depan. Salah satu putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yang juga datang pada seminar ini dan menunjukkan suara emasnya di hadapan tamu undangan lain adalah Miss Chinese Indonesia 2021 Marcella Mulyawan.
Marcella mengaku senang bisa mendengarkan materi yang dibawakan narasumber pada seminar ini. Hal ini dikarenakan sangat relevan dengan keadaan masyarakat di era digital saat ini yang memerlukan edukasi. Selain itu, ia juga mendukung penuh acara ini terus berlanjut, terlebih melihat antusias audiens sangat besar. SOT Marcella. Perasaannya tentu senang sekali ya, dan bangga sekali juga bisa mendengarkan sharing-sharing dari narasumber yang memang sudah kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Materi-materi yang dibawakan juga sangat-sangat relevan dengan keadaan sekarang, di mana di era digital kita tuh perlu edukasi bagaimana kita bisa menjaga keamanan data-data kita, keuangan kita, dan lain-lain. Keren banget. Tentu sangat bermanfaat ya, apalagi kita sendiri udah mendapatkan sharingnya langsung dari para ahlinya. Jadi kita langsung dikasih tahu tips dan triknya, apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus kita waspadai. Tentu untuk kedepannya, di mana zaman semakin berkembang dan semakin canggih, kita sebagai manusia juga harus tetap banyak belajar, terus belajar, haus belajar untuk tahu bagaimana mengantisipasi waspada-waspada bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Tentu saja, karena memang hal-hal seperti ini juga berkembang dari pengalaman ya. Mungkin di masa-masa lalu belum tahu nih karena belum ikut sharing ini. Jadi kalau sekarang udah dengar sharingnya, Marcella lebih aware, lebih tahu juga apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan supaya nggak menjadi salah satu korban lagi. Nah, itu tuh yang paling penting. Jujur pernah, dan pada kala waktu itu memang sempat merasa, wah saya ketipu nih, kesal juga ya. Tapi dari situ menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran supaya kedepannya nggak tertipu lagi. Saya mendukung penuh karena juga tadi antusias dari audiens sangat besar ya, banyak yang mau menanyakan pertanyaan, serta tadi udah ada sedikit kisi-kisi mungkin akan ada seri yang kedua, ketiga, dan selanjutnya karena sharingnya juga berbobot sekali, isinya sangat-sangat fruitful dan itu sangat berguna untuk masyarakat luas. Jadi saya sangat mendukung program ini. Marcella mengatakan bahwa ia pernah menjadi korban penipuan. Dengan adanya pengalaman tersebut, menjadi pelajaran untuknya untuk lebih berhati-hati ke depannya agar tidak menjadi korban lagi. Tim Eljon Media laporkan.